Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musbi yang dirahmati Allah, begitu banyak kisah inspirasi dalam Islam yang terkadang luput dari pandangan. Salah satu yaitu kisah Balukiyah yang mencari Rasulullah keliling dunia selama 50 tahun. Namun kisah ini merupakan kisah Israiliyat yang tidak harus kita percayai kebenarannya. Kita cukup ambil hikmahnya saja dengan adanya kisah ini. Jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, At-Sa'labi mengisahkan, pada masa Bani Israel ada seorang lelaki bernama Isya. Dia adalah seorang ulama Bani Israel. Setiap saat dia sering membaca dan menulis lembaran kitab-kitab kuno Samawi untuk ditelaahnya. Sampai suatu ketika, di lembaran-lembaran itu dia menemukan tulisan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dia dengan sigap mencatat semua sifat-sifat tersebut yang tercecer di beberapa lembaran. Kemudian dia mengumpulkan menjadi satu halaman. Dan pada akhirnya ia sembunyikan lembaran itu yang di dalamnya terdapat sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ke dalam sebuah peti yang kuncinya disembunyikan di tempat yang sulit dan jarang dijumpai orang. Isya memiliki seorang anak bernama Balukiyah. Sebelum wafat, ia berwasiat agar anaknya menjadi ahli hukum di kalangan Bani Israel. Setelah Isya meninggal, tak lama kemudian Balukiyah melihat adanya sebuah peti yang terkunci. Namun, ia tak melihat kuncinya. Ia menanyakan pada ibunya tentang keberadaan kunci itu. Namun, ibunya tidak mengetahuinya. Akhirnya Balukiyah membuka paksa kuncinya dan peti itu pun terbuka. Ia menemukan lembaran-lembaran, kemudian mulai membaca huruf demi huruf yang ia temukan di sana, dan menemukan tulisan yang menjelaskan berbagai sifat-sifat Nabi Muhammad, termasuk tentang kisahnya sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang diutus. Di dalam lembaran itu pula dijelaskan bahwa tidak akan masuk surga nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Kemudian Balukiyah membawa lembaran itu kepada ulama dan kaum Bani Israel untuk menjelaskan apa yang tertera di dalamnya. Setelah kaum Bani Israel mendengar apa yang tertera di dalam lembaran tersebut, kemudian kaum Bani Israel berkata, "Bagaimana ayahmu mengetahui hal ini? Tetapi dia tidak memberitahu kepada kami. Demi Allah, jika bukan karena kamu sebagai anaknya, pasti kuburannya akan kami bakar." Karena Isya telah menyembunyikan berita tentang akan datangnya junjungan para rasul. Kemudian setelah mengetahui kabar tentang Nabi SAW, Balukiyah pamit kepada ibunya untuk melakukan sebuah perjalanan mencari Rasul dan tak akan pulang sebelum menemukan Rasulullah SAW. Balukiyah pun melakukan perjalanan tanpa ada petunjuk di mana keberadaan Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan mencari Nabi SAW, begitu banyak hal yang membuat Balukiyah takjub. Kisah Balukiyah ini tidak dapat diperkirakan. Kondisi kejadiannya hampir di luar nalar manusia. Karena terlalu sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Balukiyah menempuh perjalanan bertahun-tahun dan itu pun tidaklah mudah. Awalnya ia bertemu dengan sesuatu yang mirip seperti ular yang sangat besar di dalam sebuah jazirah. Kemudian ular itu berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Balukiyah kemudian mengucapkan salam. Sekelompok ular itu menanyakan asal muasal Balukiyah, dan ia pun menjawab jika ia berasal dari golongan Bani Israel. Kelompok ular besar itu berkata,
bahwa merekalah yang menjaga para ular di bumi. Jika tidak demikian, maka ular-ular itu pasti akan menyerang umat manusia. Balukiyah merasa amat takjub dengan kejadian ini. Namun, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sampai setelah 7 lautan ia lalui, hingga akhirnya ia menemukan sebuah jazirah berisikan pohon dengan kurma emas. Jika kurma itu terkena sinar matahari, maka akan bersilauan. Dan di jazirah itu juga terdapat pohon yang sangat besar. Saat Balukiyah akan memetik buahnya dari salah satu pohon, pohon itu memintanya menjauhinya. Balukiyah pun menurut. Balukiyah kemudian duduk beristirahat. Ketika sedang beristirahat, tiba-tiba muncullah sekelompok jin membawa pedang yang tajam. Ia menanyakan asal-usul dan identitas Balukiyah. Balukiyah pun menjawabnya dengan santun. Ketika Balukiyah kembali bertanya kepada mereka, mereka menjawab bahwa mereka adalah sekelompok jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menugaskan mereka turun ke muka bumi untuk memerangi jin kafir. Begitulah pertemuan mereka yang membuat takjub kembali. Saat melanjutkan perjalanan kembali, ia bertemu dengan malaikat yang sangat besar, di mana kedua tangannya seakan menutup celah barat dan timur. Malaikat itu pun berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian Balukiyah memberi salam dan menjelaskan siapa dirinya. Malaikat itu pun berkata jika ia juga bertugas mengatur waktu siang dan malam. Kemudian Balukiyah menanyakan perihal 2 garis yang ada di kening malaikat tersebut. Malaikat itu lalu menjawab, "Dalam 2 garis tersebut bertuliskan panjang dan pendeknya siang dan malam. Malam tidak akan melebihi batasannya yang sudah ditetapkan." Melanjutkan kembali perjalanannya, Balukiyah kembali bertemu dengan malaikat yang sangat amat besar. Kemudian kembali mereka saling memberi salam dan memperkenalkan diri. Malaikat itu pun berkata, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan mengatur angin dan laut. Aku tidak sekali-kali menghembuskan angin kecuali atas izinnya. Dan aku pula menggenggam laut. Jika tidak dengan demikian, maka semua yang ada di muka bumi akan binasa." Perjalanannya pun masih berlanjut. Setelah itu, sampailah Balukiyah di Gunung Qaf. Gunung tersebut terdiri dari batu umpukan yakut berwarna hijau. Besarnya gunung itu dapat menutupi dunia dan seisinya. Di antara keistimewaan gunung itu, ia dapat melihat langit berwarna biru. Selanjutnya Balukiyah bertanya, apa yang ada di balik Gunung Qaf? Malaikat itu menjawab, ada 40.000 kota, semuanya bukan termasuk kota-kota yang ada di dunia. Karena kota-kota ini terbuat dari emas dan perak. Siang dan malam tidak dapat menembusnya. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di belakang kota itu ada 70.000 hijab atau penghalang. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balukiyah meneruskan perjalanannya menelusuri Gunung Qaf. Sesampainya di ujung Gunung Qaf, di sana ia melihat para malaikat yang kesemuanya berbentuk kijang. Balukiyah mengucapkan salam kepada mereka. Setelah mereka membalas salamnya, Balukiyah bertanya, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami para malaikat Allah. Kami selalu menyembah kepada Allah sejak pertama kali kami diciptakan." Kemudian Balukiyah menanyakan gunung besar yang ada di hadapan mereka, yang mengeluarkan cahaya seperti matahari. Para malaikat itu menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terdiri dari tumpukan emas. Semua emas yang ada di perut bumi berasal darinya." Balukiyah melanjutkan perjalanannya.
ia tiba di sebuah lautan yang sangat luas. Di sana, ia bertemu dengan 2 ekor ikan besar. Seperti biasa, mereka saling mengucap salam dan saling memperkenalkan diri mereka. Balukiyah berkata, "Aku Balukiyah, berasal dari golongan Bani Israel. Kedatanganku kemari dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi." Tak terasa, setelah melakukan perjalanan yang begitu jauh, Balukiyah pun merasa lapar. "Apakah kalian mempunyai makanan?" ujar Balukiyah meminta belas kasihan dari ikan Hud. Kedua ikan itu pun memberinya sebuah roti. Kemudian Balukiyah melanjutkan perjalanannya. Balukiyah sampai di sebuah jazirah. Ia melihat sebuah burung besar yang cantik hinggap di atas pohon. Di bawahnya terdapat banyak makanan. Burung itu ternyata malaikat yang Allah tugaskan untuk membawa makanan dari surga. Makanan tersebut pernah dimakan Adam dan Hawa. Namun, ternyata tidak hanya Adam dan Hawa yang datang untuk memakan makanan itu. Namun juga Nabi Khidir seringkali datang untuk makan di situ. Mendengar nama Nabi Khidir, Balukiyah pun terperanjat dan memutuskan untuk bertemu dengan Nabi Khidir tersebut untuk menanyakan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, saat Balukiyah sedang duduk santai, tiba-tiba dikejutkan dengan adanya Nabi Khidir alaihissalam. Balukiyah melihat Nabi Khidir berada di depannya dengan menggunakan pakaian yang serba putih. Kemudian Balukiyah menyampaikan salam dan Nabi Khidir menjawabnya. Kemudian Balukiyah bertanya kepada Nabi Khidir, "Wahai Abbas atau Khidir, aku telah berpergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman, sehingga sampailah aku di sini dan bertemu denganmu. Aku diam di sini menunggu kedatanganmu agar engkau memberitahukan kepadaku di mana Nabi itu berada." Nabi Khidir alaihissalam lalu menjelaskan, "Sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak lahir di masa sekarang. Kamu tidak mungkin bertemu dengannya." Nabi Khidir lalu kembali menjelaskan bahwa perjalanan Balukiyah sudah mencapai 50 tahun. Ia sudah berjauhan dengan ibunya selama itu. Lalu Nabi Khidir menawarkan padanya untuk mengantarkannya kembali pada ibunya. Balukiyah pun mengiyahkan tawaran Nabi Khidir tersebut. Dengan mata tertutup, tak lama setelah itu Balukiyah telah sampai di sebelah ibunya. Ibunya pun sangat terkejut dan mendapati anaknya diantarkan oleh burung putih yang kemudian pergi dengan sangat cepat. Kejadian ini kemudian diceritakan kepada ibunya. Menurut sebuah kisah, Balukiyah memiliki usia hingga 1000 tahun. Setelah 5 tahun berkelana mencari keberadaan Nabi Muhammad SAW, ia belum mendapatkan titik terang perihal itu. Akan tetapi, semua kisah yang ia temukan dalam perjalanannya terasa begitu menakjubkan, hingga ia ceritakan semuanya pada kerabat Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.